Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Mustari akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Banyak sekali pemikiran, konsep atau teori baru dalam proses pembelajaran. Walaupun pemikiran itu kadang hanyalah perubahan pada titik tekannya saja. Misalnya mengenai active learning atau CBSA, contextual learning, quantum teaching learning, dan lain-lain. Untuk dapat mengaktifkan seorang individu siswa dan mengaktifkan kelompok. Perubahan dalam masyarakat. Masyarakat adalah suatu komunitas yang dinamis dan akan selalu berubah, baik perubahan ke arah positif maupun negatif. Perubahan positif antara lain adalah kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan anak, terutama lagi kalangan menengah ke atas, dengan menyediakan fasilitas yang memadai seperti alat komunikasi, transportasi, komputer, dan internet. Perubahan ke arah negatif sesungguhnya lebih banyak terjadi akibat efek tidak baik karena kemudahan-kemudahan yang dialami oleh manusia modern, seperti mudahnya berkomunikasi antar individu yang kemudian disalahgunakan untuk kejahatan. Eksploitasi ilmu pengetahuan. Dengan pesatnya kemajuan di berbagai bidang kehidupan, tentu ilmu pengetahuan mendapatkan porsi dalam kehidupan manusia. Banyak sekali disiplin ilmu pengetahuan baru yang pada dekade sebelumnya belum dikenal. Oleh karena itu, kurikulum paling tidak harus disesuaikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan agar anak memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Konsep dasar kurikulum. Kurikulum sebagai suatu substansi, yaitu suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu sistem kurikulum masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi serta menyempurnakan. Kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi kurikulum dan pengajaran harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Prinsip efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian pelaksanaan kurikulum. Prinsip efisiensi berkaitan dengan perbaikan antara tenaga, waktu, dana, dan sarana. Prinsip kontinuitas kurikulum berbagai tingkat kelas dan jenjang pendidikan disusun secara berkesinambungan. Prinsip fleksibel didampingi program yang berlaku untuk semua anak, dan terdapat pula kesempatan bagi anak mengambil program pilihan. Kesimpulan, perubahan kurikulum di setiap negara sangatlah perlu untuk diadakan sesuatu tuntutan zaman, perkembangan iptek, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat.